Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. He Jiarong. Kenapa nama ini terdengar begitu familiar? Ma Weiyuan mengerutkan alisnya lebih dalam, bergumam ragu, lalu dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan cemas, tapi He Jiarong yang ada di Huisengtang. Ya, dia, kamu tahu. Zhao Zongji segera mengangkat semangatnya ketika dia mendengar kata-katanya, dan buru-buru bertanya. Saya pernah mendengarnya, dan saya tahu itu adalah dokter jenius yang sangat kuat. Ma Weiyuan mengangguk dan berkata, saya punya teman atau anggota keluarga yang sakit, jadi saya akan mencarinya. Oh, tim kudanya. Tuan He ini adalah dokter yang jenius. Selama dia ada di atas kudanya, virus ini pasti bisa diatasi. Zhao Zongji sangat gembira ketika mendengar ini, dan berkata kepada Ma Weiyuan dengan sedikit kebaikan. Selain itu, Tuan He telah pergi ke Jinmen selama lebih dari seminggu, dan dia pergi dengan wakil presiden Asosiasi Medis Amerika. Dikatakan bahwa mereka telah menemukan obat untuk virus tersebut. Rencana awal, jadi Anda lihat apakah Anda dapat mengakomodasi. Tunggu sebentar, mungkin Tuan dia akan kembali dalam 2 hari ke depan. Untuk melindungi Ye Qingmei, Zhao Zongji langsung mengoceh, berpikir bahwa itu bisa berlarut-larut dalam 1 hari. Presiden Zhao, Anda keterlaluan, Anda dengan sengaja menipu Kapten Horse dengan kata-kata. Direktur gemuk yang berdiri di belakang segera bergegas dan dengan tegas menuduh Zhao Zongji, kita semua baru saja mendengarnya. Dokter, Jiang belum berhubungan dengan He Jiarong selama lebih dari 24 jam. Mungkin He Jiarong mengalami kecelakaan. Apa setelah mencari tahu rencana medis, mengapa tidak kembali dalam beberapa hari? Ini benar-benar tidak masuk akal. Direktur Chungki tidak memiliki hak rendah di rumah sakit, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan 2 wakil presiden lainnya, jadi dia berani berdiri langsung untuk menghancurkan meja Zhao Zongji. Zhao Zongji sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba berbalik dan mengutuk direktur yang gemuk itu. Fatih Chang, hati nuranimu benar-benar dimakan oleh seekor anjing. Zhao Zongji, di depan hal-hal besar, bukan ketika Anda berbicara tentang perasaan pribadi dan menjual bantuan. Fatih Chang juga membalas dengan dingin ke arah Zhao Zongji, dan kemudian berkata kepada Ma Weiyuan, Kapten Ma, Din Zhao dengan sengaja berbohong kepadamu. Faktanya, He Jiarong telah kehilangan kontak, dan aku harap kamu akan menyadarinya. Ekspresi Ma Weiyuan menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Chang Fatih. Dia menoleh ke Zhao Zongji dan bertanya dengan dingin, Din Zhao, apakah kamu serius tentang ini? Tolong beritahu saya. Zhao Zongji berkeringat deras dan tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Kapten Horse, bukan karena istriku kehilangan kontak, tapi sinyal di pegunungan tidak bagus. Jiang Yan dengan cepat berdiri dan menjelaskan kepada Ma Weiyuan, dia pergi ke pegunungan Jinmen yang dalam, dan sinyalnya sangat lemah. Saya kira dia mungkin ada di pegunungan. Jiang Yan, kamu benar-benar akan membuka mata dan berbicara omong kosong. Tidak peduli seberapa buruk sinyalnya, kamu belum menjawab sejak tadi malam. Apakah He Jiarong juga tinggal di pegunungan pada malam hari? Fatih Chang berdiri dan bersenandung dingin pada Jiang Yan. Ekspresi Jiang Yan berubah tiba-tiba, dan dia menoleh dan memelototi Fatih Chang dengan sangat marah jelas. Dia tidak menyangka bahwa Direktur Chang, yang tampak ramah pada hari kerja, juga jatuh. Dokter, Jiang, kan? Silakan hubungi dokter He sekarang dan tanyakan seberapa jauh kondisinya telah berkembang. Apakah rencana pengobatan sudah dikembangkan? Ma Weiyuan melirik Jiang Yan dengan dingin dan berkata dengan dingin. Jiang Yan ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi, terlihat sedikit gugup, dan tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu tidak melawan,
maka aku hanya bisa bersikap sopan. Wajah Ma Weiyuan merosot, dan dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, lakukan, ambillah untukku. Begitu suaranya jatuh, orang-orang di belakangnya akan bergegas ke bangsal isolasi di sampingnya. Saya melawan, saya melawan. Jiang Yanxin tiba-tiba menyebutkannya dan buru-buru memanggil mereka. Baru saat itulah Ma Weiyuan menghentikan orang-orangnya dan memberi tanda pada Jiang Yan untuk menelepon. Jiang Yan mengeluarkan telepon dengan sedikit telapak tangan gemetar, berdoa di dalam hatinya, Jia Rong, kamu harus mengangkat telepon, kamu harus menjawab telepon. Kemudian dia memutar ponsel Lin Yu. Semua orang, termasuk Zhao Zongji dan Chang Fati, datang dan mendengarkan dengan cermat. Halo, panggilan yang Anda panggil untuk sementara tidak tersedia. Nada sibuk yang familiar terdengar di telepon, hati Jiang Yan tenggelam, dan tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan kemudian dua baris air mata yang jernih terlepas dari wajahnya tanpa sadar. Fati Chang dan yang lainnya tiba-tiba menghela nafas lega ketika mendengar suara ini. Fati Chang berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana, aku tidak bisa melewatinya. Sudah lama sekali dan belum bisa lewat, siapa yang tahu apakah He Jiarong sudah mati atau masih hidup. Bersihkan mulut busukmu. Bu Cheng di samping memberi peringatan dingin kepada Chang Fati. Chang Fati melihat ekspresi pembunuh Bu Cheng, dia menelan, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Aku, apakah benar ke arah ini? Di hutan gelap gulita saat ini, Ani mengikuti Lin Yu dengan cermat, mengulurkan tangannya untuk mengambil ransel Lin Yu, dan bertanya pada Lin Yu dengan suara gemetar melihat sekeliling. Mereka telah berjalan selama lebih dari 2 jam sejak Lin Yu menentukan posisinya, dan kakinya hampir lelah. Seharusnya benar. Lin Yu menunduk dan mengambil senter ke tangannya, melirik kompas di tangannya, dan berkata dengan pasti, tenang, selama kita terus berjalan sebentar, kita harus bisa menemukan desa. Meskipun dia mengatakan itu di bibirnya, dia juga bermain drum di dalam hatinya. Ani mengangguk, mengertakkan giginya, dan terus mengikuti Lin Yu. Suara gemerisik dedaunan yang menghantam mereka sangat jelas terdengar di hutan yang sepi. Dari waktu ke waktu, suara binatang tak dikenal yang tiba-tiba menggali rumput akan membuat Ani gemetar. Hanya dalam 20 atau 30 jam dari kemarin sore hingga sekarang, dia hampir menghabiskan semua kesulitan hidupnya. Ketika mereka berdua berjalan, senter di tangan Lin Yu tiba-tiba padam. Ada apa? Ani, yang telah kehilangan cahayanya, tiba-tiba menjadi hitam, meraih lengan Lin Yu, dan bertanya dengan suara gemetar. Lin Yu mendorong sakelar senter ke atas dan ke bawah, lalu menepuk senter lagi, dan mendesah, senternya mati. Berbicara tentang ini, dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa ponsel itu mati. Dia berbalik dan bertanya kepada Ani, apakah ponselmu masih memiliki daya? Ponsel saya ada di dalam tas, dan saya terbawa emboli. Ani berkata dengan panik. Tidak apa-apa, kalau begitu pegang aku. Lin Yu terus berjalan ke depan dalam kegelapan saat dia berkata, tetapi kecepatannya sedikit melambat pada saat yang sama. Dia mengeluarkan korek api dan melirik kompas di tangannya dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa dia menuju ke arah yang benar. Mereka berdua berjalan ke dalam hutan dalam kegelapan. Hutan yang lebat tiba-tiba menjadi jarang saat mereka berjalan. Kemudian mereka berjalan keluar dari hutan dan menemukan bahwa tempat mereka berdiri adalah lereng yang tinggi. Pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba menemukan puluhan titik cahaya di ujung tangan kanannya. Desa. Itu desa. Lin Yu melihat dari dekat ke tempat terang dan berseru kaget. Hatinya gelisah, dan hatinya lebih bersyukur dan dikagumi untuk leluhurnya. Nenek moyangnya menyelamatkan hidupnya lagi. Apa? Kita keluar. Kita keluar. Ani tiba-tiba bersemangat ketika dia melihat cahaya terang di kejauhan. Air mata mengalir di matanya, dia pikir dia akan dikubur di hutan liar ini.
Pergilah. Lin Yulima bergegas ke tempat terang bersama N, tetapi cahaya terang tampak sangat dekat, tetapi dia berjalan sangat jauh. Namun, Lin Yu dan Ani memiliki harapan saat ini. Tidak peduli seberapa jauh mereka tidak akan menyadari itu jauh, langkah kaki mereka begitu cepat, dan kelelahan sebelumnya terhapus. Aku belum lama menghubungi Sister Yan, dia pasti khawatir. Lin Yu bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan, berpikir pada dirinya sendiri bahwa ketika dia tiba di desa, dia harus terlebih dahulu mengisi daya ponselnya dan menelepon Jiang Yan kembali. Tetapi saat ini, Jiang Yan, yang berada jauh di ibu kota, memanggilnya lagi, kali ini sama dengan yang tadi, masih sibuk. Dia pasti mendapat sinyal yang buruk. Air mata di mata Jiang Yan terus mengalir, dan dia khawatir, tetapi dia masih dengan keras kepala mengatakan bahwa itu pasti pertanda buruk. Dokter Jiang, jangan menipu diri sendiri lagi. Bahkan jika saya meminta Anda untuk bertarung 10 kali 100 kali, itu sama saja. Karena Anda tidak dapat membuktikan bahwa Tuan He telah menyusun rencana pengobatan, saya minta maaf, saya hanya dapat membawa orang itu pergi dulu. Ma Weiyuan tidak bisa melewati telepon Jiang Yan untuk waktu yang lama, mengetahui bahwa Lin Yu lebih mungkin menjadi galak daripada menguntungkan. Dia berkata dengan suara yang dalam kepada Jiang Yan, dan kemudian melambai untuk memberi isyarat kepada anak buahnya untuk melakukannya. Bawahannya yang telah berganti pakaian pelindung segera mengenakan topeng mereka dan memberi isyarat untuk berjalan ke dalam bangsal. Zhao Zongji menangis dan terlihat tidak berdaya. Dia tahu bahwa masalahnya sudah ada di sini, dan dia tidak bisa menghentikan wakil presiden kecil. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.